Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Neng Erlina. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai jurnal komunikasi yang sudah kami review. Nah, di sini kami menggunakan paradigma kritis. Dan di sini kami beranggotakan kelompok saya sendiri, yaitu Neng Erlina dengan NIM 452140066. Selanjutnya ada Jamal dengan NIM 452140039. Dan selanjutnya ada Lisna Nur Pratiwi dengan NIM 452130055. Nah, di sini untuk review jurnal atau judul jurnal yang kami pilih yaitu mengenai wacana kritis program Mata Najwa Balada Perda di Metro TV. Nah, untuk dari wacana ini atau misalkan dari jurnal ini tuh diterbitkan pada tanggal 16 Januari 2013 oleh seorang mahasiswa yang bernama Cristo Ricolado dari program Ilmu Komunikasi, dan pada saat itu memang seorang mahasiswa gitu, dan itu dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Dan untuk jurnal yang kita pilih itu memiliki 12 halaman. Lanjut ke latar belakang. Nah, di sini untuk latar belakangnya, jadi pada saat itu 16 Januari 2013 itu ada salah satu aturan yang memang sangat tidak atau sangat kontroversial pada saat itu, karena aturan-aturan itu tidak masuk pada perda gitu seharusnya, namun ini dimasukkan pada perda. Seperti contoh, ini ada aturan larangan mengangkang bagi kaum perempuan di Luksomawe. Yang kedua ada aturan nama bayi dengan ciri kedaerahan di Surabaya. Kalau misalkan untuk nama bayi ini bisa kita uh, lihat, kalau misalkan untuk aturan nama bayi sebetulnya seharusnya tidak diatur dalam perda, namun di sini diatur dalam perda, seharusnya tidak kan. Lalu yang ketiga itu ada inisiatif bupati mengajak pejabat daerah ke penjara. Lalu yang keempat itu ada aturan wajib mengaji dan mematikan televisi di Kampar. Kalau misalkan kita cek, kalau misalkan untuk mematikan televisi itu sebenarnya tidak usah gitu. Kenapa? Karena kan aturan wajib mengaji itu harusnya aturan hamba dengan Tuhan, bukan aturan maksudnya bukan aturan yang harus diatur dalam perda gitu, namun ini diatur dalam perda. Jadi dalam paradigma kritis ini tuh penggunaan bahasa dalam media itu bersifat sengaja dan juga memiliki tujuan tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini di sini kami akan mengangkat mengapa kami mengangkat tema ini. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari jurnal ini. Selanjutnya juga ada indikasi yang ingin dibangun oleh Mata Najwa. Jadi di sini kami ingin menerangkan mengenai indikasi apa sih sebenarnya yang ingin dibangun, karena pada saat itu emang ada 4 aturan perda yang sangat aneh dan tidak lazim pada umumnya, dan hanya Mata Najwa lah yang memberikan perhatian khusus gitu terhadap perda yang kontroversial pada saat itu. Nah, selain daripada untuk memenuhi salah satu tugas untuk tujuannya, selanjutnya ada untuk memberikan wawasan dan juga pengetahuan mengenai definisi peran Menteri Dalam Negeri, dan yang kedua ada peran Najwa Shihab itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah untuk memaparkan wacana sekaligus untuk menjawab kebutuhan pasar yang pada saat itu sedang menjadi pro dan kontra masyarakat yang emang sering ingin ditanyakan oleh masyarakat, sehingga Mata Najwa lah yang mengangkat hal tersebut. Dan selanjutnya kita lanjut ke isi, masuk ke bagian Jamal. Kepada saudara Jamal dipersilakan. Oke, baik. Salah satu isi jurnal ini adalah penulis juga sangat teliti terhadap hal-hal yang sepele atau dianggap kurang diketahui oleh banyak orang. Contoh misalnya penulis membanding-bandingkan suatu jurnal dengan jurnal yang lainnya dengan cara pandang, dengan wacana, dan juga Mata Najwa sendiri memiliki agenda tersendiri. Penulisnya di sini poin menggunakan ketiga dimensi analisis, yaitu struktur teks yang rapi dan juga tidak berantakan atau tertata, kognisi sosial dan juga analisis sosial. Penulis juga memberikan banding jurnal atau contoh yang lain menggunakan metode penelitian yang mengangkat tema tentang wacana yang dibangun oleh media. Lanjut, pengertian wacana. Wacana membatasi pandangan kita mengenai suatu objek. Objek bisa menjadi tidak ya, sebetulnya untuk pengertian wacana boleh diteruskan oleh saudari Lisna. Oke. Untuk pengertian wacana, wacana membatasi pandangan kita mengenai suatu objek. Objek bisa jadi tidak berubah, tetapi tetap aturan yang akan merubah objek tersebut. Dalam komunikasi massa melalui televisi, khalayak bukan dikontrol melalui upaya fisik, tetapi melalui wacana dalam tayangan televisi tersebut. Bahkan, adapun menurut Dr. Andes M. Gerd dalam bukunya Teaser tahun 2000, halaman 147, dituliskan yaitu our words never natural, kata-kata yang tidak pernah netral. Lanjut.
Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang diambil dari analisis wacana kritis atau Critical Discourse Analysis atau CDI yang dikembangkan oleh Teun van Dijk yang sering disebut sebagai kronologi sosial. Kronologi sosial sendiri meliputi yaitu penganalisisan, pendataan, dan lain sebagainya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Erlina, dipersilakan. Baik, dan di sini bisa kita lihat ada temuan data yang kita peroleh dari acara atau siaran yang berlangsung pada saat itu di program Mata Najwa. Di sini ada 41 menit dan bisa kita lihat bahwa 34 menit itu berfokus pada hal-hal yang memang perda yang tidak mensejahterakan masyarakat gitu. Jadi dari 41 menit itu 34 menit membahas mengenai perda yang tidak mensejahterakan masyarakat dan sisanya itu membahas yang lainnya gitu. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa memang Mata Najwa ataupun sang penulis, sang peneliti ini tuh memang ingin memberikan kepada kita, ingin sama-sama berpikir secara kritis gitu, bahwa perda pada saat itu tidak lazim dan memang ingin mengetahui apa jawaban dari para menteri pada saat itu. Nah, lanjut ke analisis dan juga interpretasi yang akan dilanjutkan oleh Saudari Lisna. Oke, analisis dan interpretasi. Temuan data menunjukkan bahwa secara tematik otonomi daerah karena tidak menjalankan fungsi sebagai mestinya. Seperti yang pertama, perda melayani kepentingan pemerintah daerah. Yang kedua, perda mengintervensi privasi warga. Perda mendiskriminasi sebuah kelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jamal. Oke, baik. Nah, salah satu simpulan dari isi jurnal ini adalah di mana episode Balda Perda menunjukkan masyarakat adalah sebagai korban, yang artinya di sini masyarakat sebagai target dari perda tersebut. Pemerintah daerah diberisikan sebagai pihak yang menggunakan perda untuk kepentingan pribadi. Mata Najwa sendiri memposisikan Mendagri sebagai pihak yang berkualitas dan berbobot untuk memberikan komentar ataupun pandangan terhadap situasi perda yang bermunculan pasca otonomi daerah. Dan Mata Najwa sendiri mendefinisikan Najwa Shihab sebagai pihak yang otoratif, kritis, dan juga cerdas. Najwa Shihab sendiri menjadi pihak yang dominan, artinya berpikir kritis dan juga memproduksi wacana sebagai realitas yang disajikan oleh Najwa Shihab menjadi kebenaran yang bisa diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, Mata Najwa melakukan komodifikasi untuk menjawab semua kebutuhan masyarakat atas fenomena yang terjadi dan mengundang pro dan kontranya yang sedang hangat saat ini. Lanjut, saran dari isi jurnal ini adalah para praktisi ataupun para penulis media harus kritis dalam produksi teks atau penulis teks. Melihat teks yang diproduksi mengandung wacana yang dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat maupun tindakan. Produksi teks media harus dilakukan dengan jeli dan teliti, agar dapat menjadi sarana dan transformasi sosial untuk mendukung praktik demokrasi yang bersih dan juga jujur dan aman. Wacana yang dibentuk sebaiknya tidak hanya bersifat kritik, tapi juga memberikan solusi agar media dapat menjadi agen penggerak sekaligus pendukung perubahan ke arah yang lebih positif. Dan dengan terbitnya jurnal ini diharapkan para pembaca dapat memiliki pandangan dan juga pikiran yang terbuka secara luas, cerdas, dan juga kritis terhadap permasalahan yang muncul yang ada di masyarakat. Baik, nah jadi kalau misalkan dari review jurnal ini memang sangat relevan dengan paradigma yang kami pilih, yaitu paradigma kritis. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai judul penelitian yang akan kami pilih, yang akan diteruskan oleh Saudara Jamal. Kepada Saudara Jamal dipersilahkan. Salah satu penelitian yang kami tuju yang melatar belakangi adalah kami akan meninjau salah satu perusahaan yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan terkenal yang sedang kontroversial juga. Dan juga salah satu objek kajian yang sering-sering diperdebatkan, yaitu salah satu perusahaan mie instan yang dimana mereka memasarkan satu produk yang dimana dia menyatakan bahwa produk tersebut adalah sehat dan juga aman untuk dikonsumsi. Dan nyatanya, dengan berbagai fakta, banyak orang-orang menganggap bahwa mie instan dikonsumsi berlebihan itu adalah berbahaya. Bahkan ada beberapa kasus, seperti contohnya seorang mahasiswa terkena penyakit usus buntu ataupun lambung karena sering mengkonsumsi mie. Dan juga di sini kami akan kaji ataupun teliti bagaimana cara mereka memasarkan produk ataupun berkomunikasi dengan konsumen bahwasannya
produk kualitas mereka itu dapat diterima di kalangan masyarakat saat ini. Baik, untuk Saudari Lisna, apakah ada yang ingin ditambahkan untuk penelitian ini? Sepertinya mohon maaf atas gangguan sinyal. Ini dilanjutkan oleh saya. Nah, untuk paradigma yang kami pilih tadi yang sudah dibeberkan oleh Saudari Jamal ya. Kalau misalkan ini penelitian memang sangat kritis karena memang di sini kita salah satu perusahaan yang sangat baik dalam strategi marketingnya, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan konsumennya. Nah, sehingga pada akhirnya karena memang yang seharusnya banyak fakta-fakta yang sangat negatif, namun di sini banyak sekali customer yang tidak menghiraukan hal tersebut hingga pada akhirnya tetap terus dilaksanakan. Nah, di sini kami ingin meneliti fakta-fakta tersebut gitu. Karena fakta tersebut sangat kritis, otomatis di sini kita juga akan meneliti tersebut dengan paradigma kritis. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila memang ada terkendala sinyal dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf atas semua gangguannya.